Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar fisika di kelas 8 untuk bab pertama yang akan kita pelajari yaitu bab gaya dan gerak. Oke. Di sini ada peta konsepnya. Nah, peta konsepnya ada gaya dan gerak. Nah, tapi di sini Bu Desti fokus dulu sama materi tentang gerak. Nah, kita bahas gerak dulu ya. Gerak, ulangan harian gerak dulu dan nanti baru Bu Desti lanjutin ke gaya. Jadi Bu Desti jelasinnya gerak dulu ya. Oke, jadi gerak. Nah, gerak gerak itu ada dibagi menjadi berdasarkan keadaannya, ada juga dibagi menjadi berdasarkan lintasannya. Nah, berdasarkan keadaan, gerak itu dibagi lagi menjadi gerak nyata dan gerak semu. Nah, kalau gerak dibagi berdasarkan lintasannya, nah di sini gerak terbagi lagi berdasarkan lintasannya. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan juga ada gerak parabola. Nah, gerak lurus itu kita pecah lagi. Ada gerak lurus yang beraturan atau gerak lurus yang berubah beraturan. Jadi kita singkat ada GLB dan ada GLBB. Nah, di sini ada jenis-jenis GLBB-nya nih, syarat-syaratnya. Oke, kita next. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih anak-anak, apa sih itu gerak ya? Nah, apa itu gerak? Nah, ternyata gerak itu adalah disebutnya seperti ini. Benda yang bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi, sesuatu yang dikatakan dengan gerak atau sesuatu yang kita bisa bilang, oh itu bergerak. Nah, itu ada syaratnya jika titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya itu adalah berubah. Contoh sederhananya gini, kalian dikatakan bergerak, misalkan kalian ada di stasiun. Ini gambar apa? Kereta ya. Misalkan di sini ada stasiun, di ujung sana ada stasiun. Nah, kalian naik ke kereta. Nih, naik kereta ini. Ada stasiun di sini, kalian naik kereta, keretanya jalan. Nah, keretanya jalan, kira-kira kalian dikatakan bergerak atau tidak? Ya, jelas kalian dikatakan bergerak, tapi ada titik acuannya. Nah, apa titik acuannya? Titik acuannya tadi di sini apa? Stasiun. Stasiun di sini kalian yang berada di dalam kereta, lalu keretanya berjalan pergi meninggalkan stasiun. Nah, kalian dikatakan dengan bergerak karena titik acuannya adalah stasiun, gitu ya. Jadi harus ada titik acuannya yang membuat adanya perubahan posisi. Nih, perubahan posisi. Oke, itu pengertian tentang gerak. Lalu berikutnya, ternyata gerak itu punya sifat. Nah, gerak itu bersifat relatif. Gerak bersifat relatif yaitu gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Misalkan pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Nah, namun kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Oke, ilustrasinya gini, Bu Desti sederhanain. Ini ada seseorang di sini di pinggir jalan, ya. Ada orang di pinggir jalan sini. Nah, ceritanya di dalam mobil ini nih yang Bu Desi tunjuk nih di sini ya. Nih, perhatikan di sini. Misalkan kalian ada di dalam mobil sini. Ya, kalian ada di dalam mobil sini. Nah, si bapak ini, nih, si laki-laki ini melihat bahwa kamu yang ada di dalam mobil ini bergerak. Dia melihat bahwa kamu yang ada di dalam mobil bergerak bersama mobil, bergerak meninggalkan si laki-laki ini. Nah, tapi
Tapi di sini ya, namun, nah tapi ternyata kamu yang ada di dalam mobil ini, kamu yang berada di dalam mobil melihat bahwa laki-laki inilah yang bergerak. Laki-laki ini yang bergerak dengan arah yang berlawanan sama kamu. Jadi dia mundur ke sana jauh. Nah, gitu. Jadi kamu yang ada di dalam mobil merasa bahwa dia yang bergerak, bukan kamu. Karena kamu diem di dalam mobil. Nah, tapi kalau dia merasanya kamu yang bergerak. Kamu yang bergerak sama mobil, tapi dia yang diam. Jadi gitu. Gerak itu bersifatnya relatif, tergantung. Dia dua-duanya benar nggak, Bu? Iya jelas, tentu dua-duanya benar. Ini juga benar ketika dia bilang kamu gerak, dia diam. Dan kamu juga benar ketika bilang kamu yang diam, dia yang bergerak. Nah, semua itu tergantung apa? Tadi saya bilang syarat dari gerak bergantung pada titik acuan. Dia mengatakan kamu bergerak, nah titik acuannya dia. Jadi kamu pergi ninggalin dia, ninggalin si laki-laki ini. Nah, tapi kamu dikatakan, kamu juga bisa bilang bahwa laki-laki ini bergerak, kamunya diam. Titik acuan kamu apa? Titik acuan kamu di sini adalah mobil. Jadi kamu duduk di mobil aja, kamu rasanya diam, gitu. Jadi laki-laki ini yang bergerak, meninggalkan kamu, berlawanan arahnya, gitu ya. Jadi dua-duanya benar, sehingga peristiwa seperti itu kita sebut dengan gerak bersifat relatif. Oke, next berikutnya. Nah, ada jenis-jenis gerak nih anak-anak. Ada jenis-jenis gerak. Yang pertama itu adalah gerak menurut keadaan benda. Nah, gerak menurut keadaan benda itu kita bagi menjadi dua. Ada gerak yang nyata, ada gerak yang semu. Kalau gerak yang nyata itu misalkan kalian posisinya ada di depan pintu kamar. Kalian jalan keluar rumah. Nah, itu gerak nyata kalian nyata geraknya kalau kalian berjalan dari pintu kamar ke depan rumah, gitu ya. Kalau gerak semu, nah sebenarnya diam. Namun teramati oleh pengamat dia seolah-olah bergerak. Apa contohnya gerak semu? Nah, contoh dari gerak semu itu adalah gerak matahari. Ya, sebenarnya matahari itu gini, gerak semu tuh kalian merasa matahari yang bergerak. Matahari kan terbit dari sebelah timur, Bu. Tenggelam di sebelah barat. Iya betul. Jadi mataharinya gini jalannya. Ya, padahal bukan matahari yang bergerak, tapi apa yang bergerak? Yang bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Sebenarnya matahari itu diam, tapi kita mengamatinya bahwa seolah-olah matahari lah yang bergerak. Itu kita katakan dengan gerak semu. Ya, sama peristiwa yang tadi di slide sebelumnya yang Bu Desti udah jelasin. Oke, berikutnya kita lanjut ke gerak menurut bentuk lintasan. Nah, menurut bentuk lintasannya, gerak itu kita bagi lagi di sini menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Apa sih itu gerak lurus? Nah, berdasarkan lintasan, namanya juga lurus, berarti lintasannya pasti berupa bentuk garis lurus. Kalau melingkar, berarti lintasannya yang berupa lingkaran, ada jari-jarinya, ada diameternya ya. Apa sih contohnya? Gerak biang lala. Tahu biang lala ya, gerak biang lala yang melingkar. Oke, next berikutnya ada gerak parabola. Gerak parabola adalah lintasannya berbentuk parabola, atau artinya parabola itu pengertiannya itu adalah setengahnya lingkaran. Jadi cuman gini, swing, itu doang. Contohnya gerak apa sih yang gini doang dari sini? Nih, Bu Desti gambarin. Nah, gitu doang. Apa kira-kira? Gerak ketika kalian nendang bola, mau nendang bola ke arah gawang, atau gerak permainan, geraknya sih bulu tangkis, olahraga bulu tangkis, koknya ya, atau bisa juga bola basket. Biasanya permainan olahraga yang banyak berbentuknya parabola. Oke, seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Nah, setelah kita tahu tentang gerak, kita belajar sifat gerak adalah relatif dan jenis-jenis gerak. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kelajuan dan
kecepatan. Oke, jangan kelajuan dan kecepatan deh. Nah, ini di sini nih ada poin-poin di sini. Ini yang perlu kalian ketahui. Ini adalah besaran-besaran pada gerak. Sebelum kita masuk ke gerak nih. Jadi nanti di sini di yang sebelumnya sini. Nah, nanti yang kita pelajari ada hitungannya. Fisika jelas ada hitungannya ya. Yang kita pelajari hitungannya itu di sini adalah gerak lurus. Nanti gerak melingkar, gerak parabola ini nanti kalian pelajari ketika kalian ada di SMA perhitungannya. Hitungannya gimana sih gerak melingkar, gerak parabola ntar di SMA. Nah, sekarang yang di SMP kita fokuskan pada gerak lurus. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke gerak lurus, kita harus tahu dulu nih besaran-besaran apa yang mempengaruhi dari gerak. Nah, apa yang mempengaruhi dari gerak di sini ada yang pertama adalah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, panjang lintasan misalkan ini nih, lintasan dari sini, ini posisi nih. Lihat pointernya Bu Desti ya. Ini posisi awal. Kalian jalan. Ya, sampai di sini. Nih, sampai di Oke. Tadi kita udah bicara jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan kalian dari titik A di sini, misal titik A, di sini adalah titik B-nya. Nah, kalian jalan dari sini melintasi hijau-hijau ini. Terus, nah sampai di sini itu kita sebut dengan jarak. Jadi sepanjang lintasan yang kalian lewatin, yang kalian jalanin itu kita sebut jarak. Nah, kalau perpindahan di sini pengertiannya adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, secara secara singkat dan jelasnya itu adalah perpindahan itu artinya jarak yang pendek. Kalau tadi jarak itu kan panjang lintasan. Kalau ini lintasan yang terpendek. Perpindahan itu artinya adalah lintasan yang terpendek. Caranya gimana? Caranya tadi titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Nah, dari titik awal ke titik akhir kita garis. Set, kita garis di sini ya. Nih, set kita garis. Nah, garis ini nih yang Bu Desti kasih pointer di sini. Nah, garis ini itu adalah disebut dengan perpindahan, seperti itu. Oke, lalu berikutnya ada kelajuan. Oh ya, di sini ada rumusnya ya. Untuk jarak adalah kelajuan dikali waktu dan perpindahan itu adalah kecepatan dikali waktu. Ini udah belajar waktu itu di SD, ada J, K, W gitu ya kalau di SD. Oke, lalu ada kelajuan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Jadi gini. Nah, kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Jadi intinya kalau jarak itu temenan sama kelajuan. Berbicara kelajuan berarti berbicara jarak. Dan berbicara kecepatan berarti kita berbicara tentang suatu perpindahan. Gitu ya. Kelajuan adalah jarak dan kecepatan itu adalah perpindahan. Nih rumusnya. Untuk kelajuan berarti kita punya kelajuan adalah simbolnya V. V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau kecepatan perpindahan itu juga kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Bedanya di sini kalau ini perpindahan, kalau di sini adalah jarak. Seperti itu ya. Nah, kalau kelajuan kita sebut sebagai besaran skalar, dia punya nilai besar dan satu-satuan. Maksudnya kalau kelajuan itu dia ya udah besaran yang ada angkanya aja. Tapi kalau kecepatan itu besaran vektor, ada arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri gitu. Nah, nanti untuk mempelajari besaran skalar, besaran vektor, yang mana yang termasuk skalar, mana yang masuk vektor, ini sebenarnya nanti dipelajarinya di SMA. Tapi di sini kita cukup tahu aja dulu, oh kelajuan termasuk yang skalar, kecepatan termasuk yang vektor. Untuk memahaminya lebih lanjut, nanti kalian bisa belajar ketika di SMA. Seperti itu ya. Berikutnya, nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya gini misalkan, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak, perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam, berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Kita tulis dulu, diketahuinya apa aja sih? Ada 2 jam. 2 jam itu berapa detik?
Nah, S itu sekon ya, detik ya. Berapa detik? 7.200. Tadi rumusnya apa? Jarak. Jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Kelajuannya berapa? Kelajuannya 10. Waktunya berapa? 7.200. Jadi hasilnya adalah 72 meter. Nah, karena berbicara jarak yang jauh biasanya dinyatakan dalam kilometer. 72 meter sama dengan 72 kilometer seperti itu. Nah, untuk pertemuan 1, nah Bu Desti bahasnya sampai di besaran-besaran yang menunjang untuk memahami tentang gerak lurus, dan contoh soalnya seperti ini. Tadi ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, dan ada kecepatan. Nah, untuk minggu berikutnya nanti kita akan membahas tentang gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan itu adalah GLBB. Nah, seperti itu untuk video penjelasan yang Bu Desti jelasin lebih rinci. Nanti kalian lihat cek ada di Google Classroom, ada link YouTube-nya. Di situ YouTube-nya Bu Desti. Lalu nanti ada latihan soal. Nanti latihan soal juga udah tertera ada di Google Classroom. Nah, ini panduan rangkuman kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.